Klek. Perlahan Mama Rita membuka pintu. Sesaat langkahnya terhenti, mengamati Pak Daniel yang masih sibuk dengan handphone yang menempel di telinganya. Teleponan sama siapa? Serius banget? Gumam Mama Rita dalam hati seraya melangkah pelan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Siapapun yang melindunginya, hajar saja dan bawa dia ke hadapan saya. Ucap Pak Daniel mematikan ponselnya. Hajar? Siapa, Pak? Tanya Mama Rita yang mengejutkan Pak Daniel. Mama? Sejak kapan Mama di sini? Tanya Pak Daniel terlihat begitu panik. Papa mau hajar siapa? Ulang Mama Rita penasaran. Biasa, Ma. Lucky dan teman-temannya. Kerjanya tidak becus. Selalu gagal setiap Papa kasih pekerjaan. Dengan senyum manisnya, Mama Rita merangkul bahu suaminya dengan lembut. Pak, jangan kasar-kasar sama mereka. Bagaimanapun juga, mereka sudah bekerja semaksimal mungkin. Mama harap Papa memperlakukan mereka dengan baik. Iya, Ma. Papa akan melakukan apapun perintah Mama. Kata Pak Daniel mencium punggung tangan istrinya dengan lembut. Maafkan Papa, Ma. Papa membohongi Mama. Tanpa sepengetahuan Mama, Papa ingin menyingkirkan calon tunangan Satria. Karena ini satu-satunya cara agar Oma mau melepas Satria tanpa harus mengurangi warisan keluarga kita. Gumam batin Pak Daniel menatap istrinya dengan senyum manis. Oh iya, Pak, ada sesuatu? Kata Mama Rita berhenti. Sebentar ya, Ma. Kata Pak Daniel mengangkat teleponnya kembali. Lebih baik aku cerita besok saja deh. Gumam Mama Rita pergi meninggalkan Pak Daniel. Sinar matahari pagi mulai tanpa menyinari dunia. Rahel duduk termenung di halaman rumah. Dia bingung dengan apa yang akan dilakukannya nanti. Kalau kamu bersikeras menolak perjodohan ini, tidak apa, Nak. Yang penting kamu pulang. Mama kamu sakit. Masalah konsekuensinya kamu gak usah pikirin ya. Nanti Papa akan datang ke pemakaman nenek. Papa akan bilang kalau perjodohan ini tidak bisa dilaksanakan. Kata-kata Pak Dirga yang selalu terngiang di telinganya. Ternyata itu benar. Gumam Rahel dengan wajah yang melas. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan kehidupan kami selanjutnya? Pak Satria kasihan juga jika dia harus menanggung semua ini. Ujarnya cemberut. Dengan langkahnya yang perfect, Satria menghampiri Rahel yang terlihat masih bingung. Andai saja orang itu Pak Satria, pasti aku akan menerimanya dengan baik dan aku tidak akan kabur dari rumah. Gumamnya yang tidak sadar jika Satria berdiri 1 meter di belakangnya. Satria menyeringai mendengarnya. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang terlontar dari mulut Rahel barusan. Ya, meskipun orangnya jutek, cuek, dan nyebelin, tapi dia selalu menolongku. Gumam Rahel terkejut saat Satria melempar sesuatu ke arahnya. Kenapa belum siap? Tanya Satria dengan sinis. Siap apa, Pak? Rahel berdiri dan menghampiri atasannya itu. Bukankah saya sudah bilang kita akan ke Jakarta? Rahel seakan tidak mampu berucap. Matanya berbinar memandang wajah Satria yang begitu serius untuk pergi ke Jakarta menemui kedua orang tuanya. Kenapa diam? Satria memicing menatap Rahel berpikir. Pak Satria, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak, karena Bapak selalu menolong saya, memberi saya pekerjaan, memberi saya tempat tinggal, dan memberi saya makanan. Tapi, Pak, untuk kali ini, saya tidak mau Bapak mengorbankan segalanya hanya untuk melindungi saya. Mungkin seharusnya saya menerima perjodohan itu, Pak. Rahel memaksa untuk tersenyum manis. Dengan sikap santainya, Satria mendekati Rahel. Nasi sudah menjadi bubur. Apapun alasan kamu, tidak akan merubah keputusan. Bersiaplah, setengah jam lagi kita berangkat.
Tanya Satria membuat Rahel terperangah dan pergi begitu saja. Kenapa Pak Satria ngotot ingin menikahiku? Apa dia memang mempunyai rasa pada aku? Tebak Rahel GR. Ia benar-benar bingung dengan apa yang ada di otak atasannya itu. Sepanjang perjalanan Rahel tidak berhenti menatap Satria yang berada di sampingnya. Dia tidak habis pikir jika janji yang ia ucapkan waktu itu benar-benar akan terjadi kepadanya. Ya Tuhan, apa ini sudah takdirku untuk menikah dengan Pak Satria? Kata batin Rahel bertanya seorang diri. Dengan cepat dia memalingkan wajah saat Satria menoleh ke arahnya. Ada apa? Tanya Satria. Rahel kembali menoleh dan tersenyum tipis. Tidak, jawab Rahel datar. Bicaralah selagi saya mau mendengarkan kamu berbicara, ujar Satria yang fokus dalam mengemudi. Dengan hati-hati Rahel mulai angkat bicara. Dia sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan Satria di Jakarta nanti. Pak, selain ingin bertemu dengan orang tua saya, Bapak ngapain ke Jakarta? Tanya Rahel mengernyitkan dahinya. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan? Kata Satria. Rahel hanya mengelum bibirnya seraya menggaruk pelan. Ini adalah pertama kalinya Rahel merasa canggung saat bersama Pak Satria. Kenapa aku merasa canggung seperti ini? Gumam batin Rahel tersenyum tipis saat Satria menoleh ke arahnya. Iya, saya terserah Anda saja. Yang penting mereka menikah malam ini. Nanti saya akan menyusul ke sana bersama suami saya. Gumam Mama Rita membuat Pak Daniel terkejut. Ma? Panggil Pak Daniel. Mama Rita menoleh dan mematikan ponselnya. Bapak sudah bangun? Tanya Mama Rita menghampiri suaminya. Mama telepon sama siapa? Tanya Pak Daniel penasaran. Sama calon besan kita, Pak, ucapnya sumringah. Pak Daniel hanya mengerutkan keningnya. Dia bingung dan penasaran dengan ucapan yang terlontar dari mulut istrinya itu. Calon besan? Siapa? Tanyanya seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pak, ternyata kekasih Satria yang Papa maksud itu adalah Rahel, calon tunangan Satria yang kabur itu, ujar Mama Rita senang bukan main. Apa? Tanya Pak Daniel terbelalak kaget. Iya Pak, Mama dan Ibu Gina berencana untuk menikahkan mereka nanti malam. Mama juga setuju dengan pendapat Mama kok. Kata-kata Mama Rita benar-benar membuat Pak Daniel tidak mampu menegak salivannya sendiri. Kenapa Mama gak bilang dulu sama Papa, Ma? Protes Pak Daniel yang tidak terima akan keputusan istrinya. Pak, bukannya Mama gak bilang dulu sama Papa? Tadi malam, setiap Mama mau cerita sama Papa, Papa selalu sibuk dengan kerjaan Papa. Sudahlah Pak, yang penting kita akan menikahkan mereka dan Oma akan memenuhi janjinya. Itu kan yang Bapak mau? Gumam Mama Rita yang sangat pintar merayu suaminya. Sesaat Pak Daniel teringat akan dirinya yang menyuruh orang untuk menculik Rahel. Kenapa jadi begini? Bagaimana dengan rencana aku? Kalau mereka berhasil membawa Rahel, bisa-bisa aku akan berurusan dengan putraku sendiri. Gumam batin Pak Daniel berpikir. Kedua mata Mama Rita menyipit memandang suaminya yang terlihat tidak senang akan kabar itu. Pak, kata Mama Rita menepuk pundak Pak Daniel dan membuyarkan lamunannya. Ya Ma, jawab Pak Daniel. Pak, hari ini Papa bisa kan? Tanya Mama Rita senang melihat suaminya menganggukkan kepala. Setengah perjalanan Satria melirik kaca spion. Kedua matanya terbelalak melihat mobil hitam mengikuti dirinya. Apa mereka suruhan Papa? Batin Satria yang mempercepat laju kendaraannya. Rahel terkejut melihatnya, tangannya dengan kuat memegang jok mobil. Pak, bisa gak sih jangan ngebut? Saya tidak mau celaka karena ulah Bapak. Gerutu Rahel yang tidak mendapat respon dari Satria. Sekarang kalian langsung meluncur ke Jalan Anggrek Kelapa.
Ada beberapa mobil mengikuti saya, kata Satria menutup teleponnya. Rahel menoleh ke belakang dan ternyata benar. Ada beberapa mobil yang mengejar mereka. Ya Tuhan, ada yang mengikuti kami. Apa mereka orang yang sama? Tanya batin Rahel mulai takut. Sesaat dia melirik Satria yang berjuang untuk melindungi dirinya. Benar apa yang dikatakan Pak Satria. Aku sudah menyebabkan ia terjebak dalam masalahku. Ia rela mempertaruhkan dirinya untuk melindungiku. Maafkan aku, Pak. Tak seharusnya aku menolak setiap apa yang Bapak minta. Kalaupun aku harus menikah denganmu, itu juga tidak akan bisa menembus rasa bersalahku ini. Pengorbananmu begitu besar padaku. Gumam batin Rahel merasa bersalah. Jantung Rahel berdetak begitu cepat. Tangannya gemetar melihat Satria melajukan kendaraannya dengan sangat cepat. Pak, saya takut, ujar Rahel memejamkan matanya. Satria meraih tangan Rahel dan menggenggamnya begitu erat. Tidurlah, anggap saja saat ini kamu sedang bermimpi. Pinta Satria menambah kecepatannya lagi. Ya Tuhan, lindungilah aku dan juga Pak Satria. Selamatkan kami dari orang-orang jahat yang menghadang di jalan kami. Gumam batin Rahel berdoa. Di rumah Pak Daniel mondar-mandir ke sana kemari tiada henti. Jari jemari tangannya tidak berhenti menghubungi orang suruhannya itu. Kenapa enggak diangkat? Ketus Pak Daniel. Bagaimana ini? Jika mereka beraksi sekarang, otomatis mereka akan menghabisi Satria, putraku, pewaris utama keluarga angkasa. Bagaimana ini? Kata Pak Daniel memandang ke arah meja seraya mendesah sebal. Sementara Satria menghentikan mobilnya dengan keberaniannya, ia turun dari mobil dan menghampiri beberapa orang yang menghadangnya. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Satria mendekati mereka dengan gentle. Apa Pak Daniel Angkasa yang menyuruh kalian? Pertanyaan Satria membuat mereka terkejut terperangah mendengarnya. Gak usah banyak ngomong. Saya ingin meminjam wanita yang bersama Anda itu. Tunjuk preman itu kepada Rahel. Jangan mimpi, kata Satria. Hajar dia. Perkelahian pun seketika terjadi. Satria memang sangat jago dalam bela diri, tapi dia tidak mungkin bisa melawan semuanya. Mereka terlalu banyak melawan dirinya. Postur tubuh mereka juga sangat besar-besar dibandingkan dengan Satria. Dengan mata yang sayu, Rahel terbangun dari tidurnya. Dia terkejut melihat Satria berkelahi dengan beberapa preman yang menurutnya sangat menyeramkan. Pak Satria, gumamnya merasa kasihan melihat sesaat. Kedua matanya terbelalak ketika salah satu preman berjalan ke arah mobilnya. Rahel berteriak saat preman itu membuka pintu mobil dan menarik tangannya secara paksa. Lepaskan aku, lepaskan, teriak Rahel memberontak. Pak Satria, teriak Rahel terperangah melihat Satria terpukul karena teriakannya tersebut. Dengan paksa, preman itu membawa Rahel ke arah mobil mereka. Satria benar-benar kewalahan menghadapi mereka. Tapi tidak sampai masuk mobil, Rahel terkejut ketika tiba-tiba beberapa orang menolong dirinya, juga Satria. Rahel benar-benar takut melihat kejadian yang terjadi padanya. Tangannya gemetar menahan rasa takut yang melanda dirinya. Ya Tuhan, lindungilah Pak Satria, kata Rahel dalam hati. Sesaat senyumnya tertoreh melihat Satria baik-baik saja. Kedua matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Ia baru menyadari akan kepedulian Satria kepadanya begitu besar. Satria menepi dengan napas terengah-engah. Tangannya memegang dadanya yang sedikit terasa sakit. Pak Satria, lebih baik Anda pergi sekarang, biar kami yang urus mereka, kata Dion, salah satu bodyguard kepercayaan Satria. Oke, kalian hati-hati, ucap Satria terkejut ketika Rahel memeluknya. Pak, Bapak baik-baik saja? Tanya Rahel memegang kedua pipi Satria. Satria menyeringai. Ia seakan tidak percaya dengan perhatian Rahel kepadanya. Rasa sakit di tubuhnya seakan hilang. Melihat tunangannya mulai memberikan perhatian lebih padanya. Aku baik-baik saja.
Dengan cepat Satria menarik tangan Rahel dan membawanya ke dalam mobil.